Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Alhamdulillah, kembali kita ke muzakarah. Jadi muzakarah kita kali ini adalah adab-adab membaca Al-Quran. Kenapa kita perlu adab? Karena adab ini adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sopan santun kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbeda daripada buku-buku dunia, kitab-kitab dunia, tulisan-tulisan dunia, ini adalah tulisan yang mulia. Jadi semua yang terkandung dalam Al-Quran ini adalah kalamullah, tulisan yang mulia, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu adab atau sopan santun, atau kita ini bagaimana bisa memuliakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam kita membaca Al-Quran, Allah memberikan daripada rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Jadi sebelum kita membaca daripada Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk bersiwak, membersihkan daripada mulut kita, kemudian kita berwudu. Kemudian setelah menunaikan daripada siwak dan wudu ini, maka alim ulama menyarankan kita itu kita hendaknya duduk di tempat yang sepi. Baiknya duduk di tempat yang sepi, kemudian dengan penuh hormat dan kerendahan hati kita seraya menghadap kiblat, kemudian dengan penuh konsentrasi dan khusyuk kita membaca Al-Quran dengan perasaan seolah-olah sedang memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengerti maknanya, sebaiknya kita membacanya dengan tadabbur dan tafakkur. Apabila menemui daripada ayat-ayat rahmat dan janji-janji, maka hendaknya kita berdoa untuk mengharap ampunan dan rahmat. Kemudian apabila menjumpai ayat-ayat azab dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa dimintai perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita menemukan ayat tentang kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Dan apabila kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran, maka kita hendaknya belajar untuk berusaha menangis. Kemudian jika tidak bermaksud untuk menghafal Al-Quran, maka jangan membacanya terlalu cepat, dan hendaknya kita ini sebaiknya meletakkan Al-Quran di atas bangku, di atas bantal, atau di tempat yang tinggi. Kemudian di tengah membaca Al-Quran, kita jangan berbicara dengan siapapun. Apabila ada keperluan berbicara ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaklah menutupnya terlebih dahulu. Kemudian selesai berbicara, maka kita mengawali lagi dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika orang-orang di sekeliling kita sedang sibuk dalam pekerjaan mereka, sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan suara yang lirih atau suara yang kecil yang hanya dengar oleh telinga kita. Apabila tidak ada orang, apabila kita merasa tidak mengganggu orang, maka lebih utama membacanya dengan suara keras. Kemudian para ulama telah menulis bahwa ada 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniah dalam membaca Al-Quran. Adab lahiriah, yang pertama yaitu kita membacanya dengan penuh rasa hormat, kemudian memiliki wudu dan duduk menghadap kiblat. Kemudian adab lahiriah yang kedua, tidak membacanya terlalu cepat, tetapi membacanya dengan tajwid dan tartil.
Ketiga, kita berusaha menangis dan pura-pura menangis. Kemudian adab lahiriah keempat, memenuhi hak ayat-ayat azab dan rahmat sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Kemudian yang kelima, jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, maka sebaiknya kita membacanya dengan suara yang lirih. Jika tidak, sebaiknya kita membacanya dengan suara keras. Kemudian adab lahiriah yang keenam, bacalah dengan suara dan lagu yang bagus. Karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang merdu, dan irama atau lagu yang bagus. Baik, berikutnya adalah adab batiniah. Jadi adab batiniah yang pertama adalah, satu, kita mengagungkan Al-Quran di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi, yaitu kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Allah. Kemudian yang kedua, kita menghadirkan dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya, karena Al-Quran adalah kalamnya. Kemudian yang ketiga, adab batiniahnya, kita membersihkan hati kita dari rasa was-was dan ragu. Maksudnya adalah kita meyakini apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quranul Karim. Kemudian adab batiniah yang keempat adalah kita membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang membaca ayat, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, yang artinya jika engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hamba, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 118. Jadi dikisahkan itu suatu malam ada sahabat Zaid bin Jubair rahmatullah alaih membaca satu ayat dari surat Yasin dan mengulang-ulangnya hingga tiba waktu subuh, yaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, artinya dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Itu Quran surah Yasin ayat 59. Kemudian adab batinnya berikutnya, yaitu yang kelima, hati kita ini mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya apabila kita membaca ayat rahmat, maka hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. Dan sebaliknya, maka ketika kita membaca ayat-ayat azab, maka hati kita hendaknya merasa takut. Kemudian adab batinnya yang keenam, yaitu telinga kita ini benar-benar ditawajuhkan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang sedang berfirman kepada kita dan kita sedang mendengarkannya. Dan itulah keenam daripada adab batinnya. Kemudian masalah penting ini yang dianjurkan ulama agar kita perhatikan adalah ketika kita menghafal beberapa ayat Al-Quran atau surah Al-Fatihah atau lain-lain, dan untuk menunaikan daripada sholat hukumnya fardu ain, sedangkan menghafal seluruh ayat Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah hanya untuk sebagian. Jika tidak ada seorang pun yang habis Al-Quran, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Ini penting, dalam satu kampung ini harus ada habis Al-Quran, karena kalau tidak, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mulla Ali rahmatullah alaih telah meriwayatkan dari Az-Zarqashi rahmatullah alaih itu bahwa ia berkata, jika dalam satu kampung atau kota tidak ada seorang pun penduduknya yang hafal Al-Quran, maka semua penduduk kampung itu berdosa. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman yang penuh kegelapan dan kejahilan ini, itu telah banyak kesesatan yang menyebar dalam diri kita sebagai kaum muslimin dalam urusan agama. Bahkan
Ada pendapat umum bahwa menghafal Al-Quran itu merupakan perbuatan sia-sia. Padahal menghafal kata-kata yang sama sekali tidak dipahami maksudnya dianggap sebagai perbuatan bodoh. Sedangkan menghafal Al-Quran dianggap merusak pikiran dan membuang-buang waktu. Seandainya kemerosotan agama hanya dalam hal ini saja, maka tentu akan saya jelaskan cara pandangannya. Tetapi kemerosotan telah melanda di segala bidang, maka pemikiran-pemikiran umat telah mengarah kepada kebatilan. Dan apa yang mesti kita tangisi hari ini dan apa yang harus kita adukan. Wa ilallahil mustaqa wallahul musta'an. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mengadu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami meminta. Jadi alhamdulillah itulah tadi daripada tadilah singkat itu tentang adab-adab membaca Al-Quran berdasarkan kitab Fadilah Amal. Semoga apa yang kita dengar kita kesankan di hati, kemudian siap amal dan sampaikan. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير